Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Nadin Elektronika, tutorial perbaikan seputar elektronik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua selalu disehatkan dan dimudahkan milih rezeki. Oke, pada video kali ini saya sudah lama tidak membuat tutorial merakit sesuatu ya, alat dari barang-barang bekas. Dan pada video ini di depan saya ada sebuah harddisk bekas. Ini harddisk sudah rusak. Nanti akan saya buat sesuatu ya. Ini akan saya buka dulu. Oke, bautnya sudah terbuka semua. Kita lepas tutupnya. Nah, ini dia untuk dalaman harddisknya. Nanti saya akan membuka semua komponen yang di dalam harddisk ini. Oke, kita siapkan dua buah transistor MOSFET, bisa pakai IRF Z44 atau F55N ya, yang biasa buat power atau inverter. Dua piece. Oke, selanjutnya ini saya akan memasang blower atau kipas ya. Ini saya memakai kipas bekas PS2 ya, PS2 Slim. Ini karena cukup, ini sudah saya modif ya, sudah saya modif kipasnya, sudah saya potong. Nanti oke, selanjutnya ini saya ada sebuah lilitan kabel ya. Ini dari kabel biasa yang ada bungkusnya, kabel tembaga. Ini saya tempel seperti ini ke bekas DVD ya. Nah, kabelnya seperti ini. Kita beberapa lilit dan kita pasang di sini ya. Seperti ini. Selanjutnya kita ambil dua buah lilitan. Ini saya lilitan cabutan dari power supply seperti ini. Ini saya cabut ya dari sini. Ini power supply bekas plasma. Asal saja, tidak saya ukur untuk UH-nya. Nanti kita pasang. Untuk satu kaki lilitan ini kita solder juga ke pin tengah dari MOSFET ya, ke sini. Oke, seperti ini. Dan untuk satu lilitan lagi sama, kita solder di pin kaki tengah MOSFET seperti ini. Kemudian kita ambil dua buah resistor dengan ukuran 220 ohm, orange coklat, atau bisa juga memakai 220 ohm. Nantinya kita solder di pin kaki gate ya, sini. Kita solder di pin kaki gate di sini. Untuk yang satunya sama, kita solder juga di pin gate kaki
MOSFET ya, seperti ini di pin pinggir. Oke, seperti ini. Kemudian untuk ujung resistor satunya kita gabung ke ujung lilitan satunya tadi yang belum disolder, seperti ini. Sama yang sebelahnya juga kita gabung dengan lilitan. Oke, seperti ini. Kemudian untuk ujung resistor sama ujung lilitan ini kita satukan saja. Kita satukan, ini ada bekas kawat resistornya, kita sambung saja. Dua resistor kita gabung ke sini. Seperti ini ya, jadi kita gabung lilitan dengan resistor, resistor dengan resistor ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita ambil dua buah dioda IN4007 atau 4002 terserah ya. Ini saya adanya 4007. Untuk yang satu, dioda yang satu yang ada tanda putihnya, kita solder ke pin tengah ya, ke pin tengah MOSFET yang ini. Oke, saya solder dulu. Kita solder ke pin tengah MOSFET. Untuk dioda yang satunya sama, kita solder juga ke pin tengah MOSFET. Seperti ini. Masing-masing dioda yang ada tanda putihnya kita solder ke pin tengah MOSFET ya. Kemudian pin satunya kita gabung ke, untuk dioda yang satunya yang ini, ujung satunya kita gabung ke pin gate MOSFET yang di sebelahnya. Ke sini kita solder, kita satukan. Bisa ke sini, bisa ke sini ya. Mungkin saya ambil ke sini ya, lebih mudah, ke kawat. Oh enggak, ini harus ke sini. Ini langsung ke kaki gate, menyatu dengan resistor 330. Sama nanti untuk dioda yang satunya, ujungnya ini yang tidak ada tanda putihnya, kita gabung ke sini ke resistor. Ini kurang panjang, nanti saya sambung dulu. Oke, kakinya sudah saya sambung. Nanti saya kasih selongsong dulu, takut ngadu, takut beradu nanti sama kaki yang sebelahnya. Oke, seperti ini kita solder ke pin gate juga. Oke, sudah digabung semua seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kaki masing-masing kaki pinggir transistor ini, MOSFET ini, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, yang source-nya kita gabung ya dengan kabel yang agak besar antara kaki pinggir MOSFET ini sama pinggir MOSFET ini. Ini kakinya nih, kita gabung dulu memakai kabel. Oke, kita gabung kedua kaki source MOSFET, pinggir dengan pinggir kita gabung memakai kabel yang agak besar ya. Nanti ini soalnya untuk input tegangan minusnya dari power supply atau acu. Oke, seperti ini sudah digabung ya antara kedua kaki pinggir MOSFET. Kita gabung tadi memakai kabel seperti ini. Lanjut. Oke, untuk kedua buah lilitan nanti saya lem dulu biar tidak bergerak.
Kemudian kita ambil lagi sebuah kapasitor ya. Kapasitor 1 mikro 400 volt. Ini saya memakai kapasitor ukuran 475J 400 volt ya. Solder juga ke masing-masing ujung dari kaki kapasitor ini ke kaki tengah MOSFET ya, ke drain masing-masing ke kaki tengah kita solder. Oke, seperti ini. Jadi kedua ujung kaki kapasitor kita solder ke kaki tengah MOSFET atau terhubung ke lilitan ini ya, yang ke melingkar ini. Ini kapasitornya bisa 1 mikro 105 bisa. Ini saya adanya 475 mikro ya. Oke, selanjutnya kita ambil kabel ini yang lumayan besar untuk nanti supply-nya. Kita solder ke sini. Kita solder ke sini aja nih, ke tadi ke kaki resistor yang digabung di tengah. Oke, ujungnya kita keluarkan juga ke lubang sini. Nah, di sini sudah keluar 2 buah kabel ya, hitam dan merah. Selanjutnya ini untuk pemasangan sudah selesai semua, dan di sini tadi tidak saya videokan, menambahkan IC 7805 yaitu untuk menurunkan tegangan dari 12 volt ke 5 volt yang berfungsi nanti untuk menghidupkan kipas angin ini ya. Tadi kabelnya lewat belakang yang biru sama yang putih, dan sudah saya tutup seperti ini menuju ke kipas ya. Dan untuk tegangan inputnya nanti saya tadi koneksikan ke PCB aslinya. Saya potong dulu jalurnya dan saya solder ke sini. Nah, nanti inputnya di sini 12 voltnya melalui kabel merah dan kuning sudah saya jumper, dan hitam untuk groundnya. Dan di sini juga saya sudah menambahkan sebuah saklar on off ya, yang saya putus di sini hanya untuk tegangan 12 volt ke sini, dan ini menuju ke soket ini ya. Ini nanti tinggal saya coba apakah hasilnya bisa bagus panasnya dengan lilitan ini. Jika kurang bagus nanti lilitannya akan saya ganti. Nah, akan saya ganti nanti lilitannya dengan yang lain. Ini sudah saya siapkan lilitan yang lain yang saya buat dari kabel email ya, seperti ini. Sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 lilit. Kalau ini sedikit 1 2 3 4 5 6. Jadi beda sedikit, nanti ini ukurannya pas ya, bisa masuk sini dan lebih cantik untuk tampilannya. Tapi sebelum saya ganti dengan yang ini, akan saya coba dulu hasilnya. Lanjut. Jadi saya setelah mencoba memakai lilitan yang ini, ternyata panasnya tidak maksimal. Ini yang dari kabel biasa ya. Akhirnya saya mengganti dengan lilitan yang memakai kabel email ini. Ini kabel kecil, cuman saya lapis-lapis ya, jadi sekitar 4 lapis. Tadi kalau memakai ini lilitan yang ini, kapasitor ini terlalu panas ya. Jadi kapasitornya cepat rusak. Dan tadi sempat saya coba setelah memakai lilitan yang ini, hasilnya lumayan memuaskan. Dan di sini saya sudah membuat ini di sini untuk dipasang di sini untuk alasnya ya, dari mika. Tampilannya jadi kurang lebih seperti ini. Ini saya memakai suplai baterai aki motor ya.
Nanti akan saya coba lagi untuk memasak air ya. Seperti ini tampilannya. Ini dengan menggunakan suplai tegangan acu ya, aki 12 volt. Sini. Nah, bisa terlihat di sini terukur 12,9 volt ya dari tegangan akinya. Oke, kita coba untuk memasak air memakai bahan stainless ya. Ini ada panci bahan stainless. Ini akan saya coba untuk memasak air. Oke, kita masukkan dulu airnya. Jangan banyak-banyak dulu, ini hanya untuk percobaan ya. Oke, tambahin dikit. Oke, kita nyalakan alatnya. Kita nyalakan alatnya, apakah berhasil nanti atau tidak. Kita tunggu dulu ya. Ini karena perlu waktu ya untuk memanaskannya. Mulai mengeluarkan uap ya airnya. Tuh, uap asap yang berarti untuk rakitan kompor induksi ini bisa dibilang berhasil ya. Kita tunggu apakah bisa sampai mendidih atau tidak ya. Ini memang airnya tidak terlalu banyak ya, karena memang ini hanya untuk kapasitas kecil mungkin untuk menghangatkan kopi atau apalah gitu ya. Oke, kita tunggu sampai benar-benar mendidih. Ini sudah mengeluarkan uap ya. Airnya ini bisa mendidih juga ya airnya. Mantap, bisa mendidih. Keren. Sampai keluar asap ya. Oke, kita matikan dulu. Tadi ini mendidih ya. Memakai ini panci stainless. Saya akan mencoba memakai ini ya. Jadi ini hanya berfungsi nanti ke logam ya. Kalau pemasak airnya aluminium ini tidak bisa. Kayaknya akan saya coba memakai ini. Saya pakai air yang bekas ini aja ya. Kita coba. Tambahkan air. Oke, kita nyalakan alatnya. Ini kita rapikan dulu. Kita nyalakan alatnya, apakah bisa mendidih juga dengan alat yang kecil ini. Oke, kita tunggu. Kita tunggu apakah ini bisa mendidih atau tidak ya. Oke, ternyata ini pancinya bocor ya, tidak bisa saya teruskan. Keluar air. Ini ada bocor halus di pancinya. Yang intinya untuk alat ini sudah berhasil ya kita bikin. Nanti kalau memang kurang panas bisa ditambahkan kapasitor ya. Kapasitornya bisa pakai 2 atau 3 ya. Ini saya memakai yang 2 mikro. Oke, semoga bisa bermanfaat untuk tutorial kali ini. Akhir kata dari saya, Nadin Elektronika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.